Halo teman-teman semua, kali ini kelompok 4 dari kelas 3PA04 ingin menjelaskan tentang gangguan jiwa skizofrenia. Apa sih skizofrenia itu? Lalu bagaimana ya simptomnya? Ada berapa jenis ya skizofrenia itu? Lalu apa ya penyebab skizofrenia itu? Lalu cara menanganinya bagaimana ya? Pasti penasaran kan? Yuk simak penjelasan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas 3PA 04 ingin menjelaskan tentang gangguan jiwa dari skizofrenia. Nah, yang pertama, mari kita perkenalkan kelompok saya dulu. Nama saya itu Merisela Amadia, dan ada Dame Marta juga, dan juga ada Desi Roman Deni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan jiwa skizofrenia. Nah, skizofrenia ini memiliki karakteristik yang melibatkan berbagai disfungsi. Misalnya ada kognitif, perilaku, juga serta emosional. Namun tidak ada satu gejala tunggal yang patogenomik pada gangguan ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dame Marta. Baik, terima kasih Marisela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simptom yang ada pada penderita skizofrenia. Ada simptom positif dan negatif. Untuk simptom positif, itu ada, yang pertama ada delusi atau waham. Delusi atau waham sendiri itu adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, atau bisa juga dibilang keyakinan yang salah. Jadi para penderita skizofrenia itu meyakini sesuatu yang meyakini dengan kuat malah untuk sesuatu yang salah atau yang malah nggak mungkin terjadi gitu loh. Nah, gejala dari delusi atau waham ini beragam, mulai dari merasa diawasi, diikuti, atau merasa dirinya paling hebat dan paling kuat gitu loh. Selain itu juga untuk orang yang menderita skizofrenia ini juga cenderung memiliki pikiran yang paranoid gitu. Jadi kayak parno mulu. Nah, lalu ada yang namanya halusinasi. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikiran orang tersebut. Misalnya mendengar sesuatu, padahal orang lain itu nggak dengar apa-apa gitu, orang di sekitarnya ya, itu nggak mendengar apa-apa. Halusinasi juga ada dua, yaitu auditori dan visual. Auditori ya jika dia berhalusinasi dengan kayak mendengar sesuatu atau bisikan-bisikan. Visual, dikatakan visual jika ia berhalusinasi melalui penglihatan. Lalu yang ketiga ada disorganized speech atau kasar dalam berbicara. Gejala ini dapat diketahui dari penderita dalam dia berkomunikasi, cara berkomunikasi. Cara mereka dalam berkomunikasi itu cukup membingungkan. Hal itu terjadi karena mereka sendiri memiliki kesulitan dalam mengatur pikirannya gitu loh. Dan untuk orang-orang yang menderita skizofrenia ini juga sangat sulit untuk berkonsentrasi bahkan dalam hal-hal kecil seperti menonton televisi atau membaca koran, itu mereka sangat sulit gitu loh. Untuk menderita skizofrenia juga mereka mungkin tuh mereka nggak ngerti apa yang diomongin sama lawan bicaranya. Begitu juga sebaliknya, lawan bicaranya mungkin nggak mengerti apa yang mereka omongin karena para penderita skizofrenia ini cenderung memiliki kosakata yang unik gitu loh, yang cenderung membingungkan, bahkan yang nggak pernah diduga sedikit pun oleh lawan bicaranya ini saat berkomunikasi gitu. Oke, selanjutnya untuk simptom negatif akan dijelaskan oleh Desi Romandani. Baik, terima kasih Marta. Saya akan menjelaskan tentang simptom negatif. Simptom negatif umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Adapun gejala negatif skizofrenia yang pertama adalah adanya afek tumpul. Afek tumpul maksudnya adalah ekspresi emosi yang berkurang sehingga menyebabkan sifat apatis atau penderita itu cenderung bersikap datar. Yang kedua, dari segi sosial. Sosialisasi penderita cenderung berkurang sehingga dirinya menarik diri dan kurang adanya keinginan untuk bersosialisasi. Yang
yang ketiga ada dari segi kognitif, yaitu adanya alogia atau yang sering disebut dengan miskin bicara. Penderita cenderung mengungkapkan perkataannya, berbicara seperlunya saja. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk Marisela menjelaskan jenis-jenis skizofrenia. Baik, terima kasih Desi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis skizofrenia. Nah, jenis-jenis skizofrenia yang kita bahas ini akan menurut DSM-VTR atau DSM yang keempat. Nah, pada DSM keempat ini ada 5 jenis skizofrenia. Yang pertama itu ada skizofrenia katatonik. Nah, skizofrenia jenis ini itu ditandai dengan adanya gejala negatif yang menonjol. Seperti misalnya ada gangguan pada psikomotorik atau katatonia itu sendiri, dan juga cenderung tidak bicara atau mutism. Mereka juga biasanya suka mengulang pembicaraan orang lain, bahkan juga mengikuti tingkah laku orang lain. Nah, jenis yang kedua itu ada skizofrenia paranoid. Nah, skizofrenia jenis ini ditandai dengan adanya waham atau delusi. Juga mengalami halusinasi seperti halusinasi auditori yang mendengar suara-suara orang lain di dalam pikirannya sendiri, di dalam kepalanya. Nah, mereka juga biasanya mengalami anxiety atau kecemasan dan juga menunjukkan rasa kemarahannya. Yang ketiga itu ada skizofrenia residual. Nah, skizofrenia residual ini ditandai dengan masih adanya simptom negatif dan juga simptom positif. Tapi simptom-simptom ini tuh lebih ringan daripada jenis yang lainnya. Atau bahkan simptom ini tuh sudah berkurang. Nah, skizofrenia residual ini akan dipakai ketika seseorang tersebut itu tidak lagi memenuhi kriteria skizofrenia, tapi masih menunjukkan gejala gangguannya. Nah, yang keempat itu ada skizofrenia disorganized. Nah, skizofrenia disorganized ini ditandai dengan adanya pembicaraan yang kacau. Jadi, atau bisa disebut juga disorganized speech. Nah, si penderita ini biasanya arah pembicaraannya itu menyimpang jauh dari topik yang sedang dibicarakannya. Dan juga biasanya afek tumpul atau emosinya itu flat. Nah, terus juga biasanya mereka cenderung sering tertawa sendiri tanpa alasan. Nah, yang jenis kelima atau yang terakhir itu ada skizofrenia undifferentiated atau tak terinci. Nah, skizofrenia jenis ini bisa dikatakan orang tersebut menderita jenis ini itu karena mendapatkan kriteria diagnostik skizofrenia, tapi tidak tergolong jenis skizofrenia lainnya. Jadi gejalanya itu muncul, tapi sulit untuk digolongkan pada tipe subskizofrenia tertentu. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Dami Marta. Baik, terima kasih Marisela. Sebenarnya saya juga akan menjelaskan tentang penyebab dari skizofrenia tersebut ya. Itu ada 3, genetik, pengaruh lingkungan, dan struktur kimia otak. Yang pertama adalah genetik. Faktor genetik itu bisa dibilang juga keturunan. Faktor genetik itu bisa menjadi penyebab dari skizofrenia. Jadi, jika salah satu dalam keluarga inti saja terkena penyakit skizofrenia ini, maka untuk generasi atau keturunan berikutnya itu sangat berisiko tinggi mengalami hal yang serupa. Keturunan dari pengidap skizofrenia memiliki 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang serupa. Tapi kalau misalnya kedua orang tuanya mengidap skizofrenia, untuk resikonya meningkat menjadi 40%. Nah, untuk anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia, resikonya meningkat hingga 50% lebih. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah selain faktor genetik. Jadi hal itu bisa berupa lingkungan sosial, gizi, hormonal, kimia dalam rahim ibu selama kehamilan, dinamika sosial, pengalaman stres, paparan virus, penggunaan vitamin, narkoba, bahkan pendidikan juga bisa. Lalu yang ketiga ada struktur kimia otak, yaitu ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin berisiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neurotransmitter. Zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel dalam otak khususnya. Lalu terdapat perbedaan juga nih dalam
struktur dan fungsi otak pada penderita skizofrenia dengan orang-orang yang normal. Pada penderita skizofrenia itu perbedaannya di sini ada 3. Lalu ada koneksi antar sel-sel otak yang lebih sedikit. Lalu yang kedua ada ukuran lobus temporalis yang lebih kecil. Lobus temporalis sendiri itu adalah bagian otak yang terkait dengan ingatan. Lalu yang ketiga ada ukuran ventrikel otak yang lebih besar. Untuk ventrikel sendiri adalah bagian di dalam otak yang berisi cairan. Itu saja penyebab dari skizofrenia. Selanjutnya untuk penanganan skizofrenia akan disampaikan oleh Desi. Terima kasih Marta. Saya akan menjelaskan tentang penanganan skizofrenia. Penanganan gangguan jiwa skizofrenia bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah psikofarmakologi, yaitu adalah pemberian pengobatan kepada pasien skizofrenia sesuai hasil pemeriksaan. Biasanya pengobatan ini digunakan untuk mempengaruhi suasana hati, perhatian, perilaku, dan proses berpikir dari penderita. Contoh pengobatan untuk skizofrenia adalah obat antidepresan dan psikotik, dan lain-lain. Yang kedua, ada psikoterapi. Psikoterapi sendiri itu adalah suatu proses profesional untuk penanganan gangguan psikologis atau mental tanpa menggunakan obat-obatan. Meskipun begitu, tidak jarang psikoterapi digunakan bersamaan dengan obat-obat. Macam-macam psikoterapi bagi penderita skizofrenia dapat dilakukan dengan 2 macam, yaitu berdasarkan jenis pendekatannya atau teknik dan berdasarkan jumlah. Berdasarkan jenis pendekatannya atau teknik terdiri dari terapi perilaku atau kognitif yang bertujuan untuk mengubah perilaku penderita. Yang kedua ada logoterapi, yang ketiga ada terapi okupasi, dan yang ketiga ada terapi aktivasi atau perilaku. Sedangkan berdasarkan jumlahnya terdiri dari terapi individual yang melibatkan individu penderita sendiri. Yang kedua ada terapi berpasangan yang melibatkan pasangan penderita. Yang ketiga terapi keluarga yang melibatkan keluarganya. Serta yang keempat adalah terapi kelompok yang melibatkan kelompok dari penderita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dami Marta, silakan. Baik. Untuk para orang-orang, untuk para manusia di luar sana, jika ada yang mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, simptom-simptom tadi seperti sudah ada delusi, ada halusinasi dan segala macam, dimohon untuk tidak self-diagnose atau mendiagnosa dirinya sendiri bahwa saya kayaknya kena skizofrenia nih. Jangan. Lebih baik untuk mendapatkan hasil yang akurat, hasil yang bagus, dan juga untuk penanganan yang tepat, lebih baik dilaporkan atau berbicara kepada psikiater atau psikolog terdekat yang ada di daerah rumah kalian, di kota kalian gitu. Jadi jangan pernah mendiagnosa diri sendiri atas suatu penyakit gitu, karena akan nanti mungkin hasilnya akan beda lagi gitu loh. Misalnya kalian mendiagnosa penyakit ini tapi ternyata penyakit yang hasil dari dokternya itu beda gitu loh. Itu akan beda lagi penanganannya. Jadi untuk dapat hasil yang tepat, obat yang tepat, terapi yang tepat juga lebih baik kalian datang ke psikolog atau psikiater terdekat gitu loh. Dan jangan menganggap suatu penyakit itu adalah sebuah tren. Karena kebanyakan sekarang orang-orang kayaknya bangga banget kalau mereka punya penyakit. Bahkan untuk seperti kayak hal depresi aja kayaknya mereka senang banget gitu. Gue bisa depresi nih. Enggak. Jangan menganggap suatu penyakit itu adalah sebuah tren. Itu yang kami sampaikan dan kami memohon banget untuk orang-orang di luar sana, khususnya anak-anak muda, apabila kalian mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, mungkin kalian juga merasa pertolongan, silakan datang ke psikolog atau psikiater terdekat. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tentang penyakit skizofrenia. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman semua, berhenti ya mendiagnosa diri sendiri, hubungi psikolog atau psikiater terdekat jika menunjukkan gejala-gejala gangguan kejiwaan. Terima kasih.